sebenarnya saya nggak pernah berpikir untuk jadi penyanyi gospel, musik gospel dan sebagainya. Di background saya bukan itu. Memang keluarga saya memang seperti itu, tapi kerjaan saya nggak gitu. Apa yang in biasanya itu yang out. Kayak kita makan apa keluarnya apa. Gitu. Sama seperti kalau kita itu sering dengar lagu mellow, biasanya kalau istilah kami jeroan lagu mellow itu keluar gitu. Nggak tahu tuh itu lagu ada magisnya juga. Saya nggak tahu bisa aja tiba-tiba nanti tahun depan meledak. I never know. I don't know that. Hi guys, welcome to Gospel Stereo. It's all about the lyrics. Yeay, teman-teman, di sini ada Meideh dan gua Yosi. ini adalah episode pertama dari Gospel Stereo. Di podcast ini kita akan ngebahas, mengupas, mengulik, mungkin nantinya membuat kali ya, lirik-lirik dan aransemen-aransemen lagu gospel-gospel yang jadi inspirasi kamu. Yes, bener banget Mei. Dan guys, kedepannya kita juga pengen undang tamu-tamu pencipta lagu gospel tentunya yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua, terutama buat teman-teman muda, gimana caranya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus dengan lagu-lagu yang kita buat. Yeay. Nah, hari ini Bang Yosi kita udah kedatangan tamu spesial di episode perdana ini. Beliau adalah seorang youth pastor, juga pencipta lagu gospel tentunya. Ada Pastor Raguel Lewi di sini. Hey, welcome bro. Thank you so much Yosi and Hai Medi. Kak El, iya. Hai. Ya. Jadi Raguel Lewi, Pastor Raguel Lewi yang biasa dipanggil dengan Pastor L. Betul ya, bro? Nah, Kak El, boleh nanya-nanya sedikit? Boleh. Kan kita tahu banget nih Kak El tuh pelayanan di anak muda. Bener gak? Ya, lumayan ya. Iya kan ya. Nah, kenapa sih Kak El tertarik sama pelayanan di anak muda ini? Oke, sebenarnya saya tuh bukan saat ini bukan yang perse anak muda sih. Cuma memang setiap kali saya melayani terus keluarin pesan, memang yang nangkep lebih banyak generasi muda. Mungkin itu karena bahasa dan mungkin karena kebetulan saya ngerti apa yang mereka alamin. Jadinya mungkin saya lebih mudah berdiri di sepatu mereka sehingga mungkin bahasanya lebih mudah mereka cerna aja sehingga mereka lebih mudah mendekat sebenarnya sih. Itu sih kelihatan basically kayak gitu sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya Pastor L itu melayani, berkhotbah bukan hanya untuk anak-anak muda, untuk ke semua segmen, tapi saat ini yang didatangkan ke Pastor L adalah mostly jiwa-jiwa muda. Betul. Jadi yang orang senior juga sebenarnya ada, tapi memang nggak sebanyak itu memang. Jadinya dan bagi saya nggak apa-apa karena kan pelayanan kan bukan sprint ya, lari cepat ya. Pelayanan itu kan maraton, bukan cepet-cepetan tapi lama-lamaan. Jadi ya saya nggak apa-apa di seberapapun yang Tuhan percayain. Ya nanti as I grow older mungkin bisa aja makin melebar atau makin tua atau apa. Ya tapi yang penting kan bukan soal umurnya tapi kesetiaannya ya di hadapan Tuhan ya. So jadi bagi saya yang penting saya cuma biarlah saya dapetin setia aja sih. Nggak lebih dari itu sih. Oke. Gitu sih kayaknya. For your information guys, Pastor L ini saat ini dipercayakan Tuhan untuk menggembalai sebuah gereja New Wine International Church. Lokasinya di Beleza. Beliau sebagai eksekutif pastor di sana. Betul, Pastor? Iya, betul. Iya. KL, aku panggilnya boleh KL ya? Terserah, it's fine, apapun itu. KL, kan KL kan dulu kuliahnya kalau aku nggak salah baca, mudah-mudahan sih nggak salah ya. Dulu kuliahnya sound design, bener gak? Saya di sound design pada waktu belasan tahun yang lalu lah, S1-nya. Yeah. S1-nya sound design. Terus gimana sih kok KL dari sound design ke sound design kan sama musik, tapi dari sound design ke bikin lagu itu kan sebenarnya agak ada yang berbeda gitu ya. Yeah. Itu tuh gimana beloknya tuh? It has something to do dengan realita dari industri musik itu sendiri sih. Sebenarnya industri musik dan suara itu industri yang cukup berdekatan.
kalau misalnya kita ke luar, misalnya di industri yang lebih established, mereka itu cukup dekat. Misalnya dalam satu film itu ada yang bikin musiknya dan ada yang bikin soundnya, dan mereka itu divisi yang berbeda tapi berdekatan. Ada beberapa prinsip-prinsip mereka tuh mirip. Nah jadinya kalau di Indonesia kan industri sound itu tidak seberkembang itu. Jadi sound tuh kan banyak, ada sound engineering, terus ada soundnya masih banyak lah, ada Foley artist dan sebagainya. Nah, sound engineering, music production itu tuh di kolam yang nggak jauh beda, dan mereka marketnya di Indonesia ada, tapi yang kuliah saya sound design mungkin memang tidak sebesar itu. Makanya bahkan orang-orang yang di alumni teman-teman angkatan saya dulu semuanya tidak semua ngambil jurusannya. Jadi mereka cuma ambil pelajarannya aja. Tapi menurut saya kuliahnya apa, sekolahnya apa itu normal. Kenapa? Karena memang ya realita nggak semudah itu aja sih. Dan juga kadang kan dalam kuliah kan ada prinsip-prinsip yang kita bisa ambil, yang kita bisa aplikasikan untuk yang lain maksudnya. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya pelajarin pada waktu saya masih sarjana, yang dulu S1 itu sampai sekarang masih kepake, walaupun in a different way. Maksudnya dalam berpikir kreatifnya, solving problems thinkingnya, critical thinkingnya, itu kan hal-hal yang dibutuhkan bukan cuma di sekedar industri musik atau industri sound, tapi juga di dalam pelayanan itu dibutuhkan, in the business itu dibutuhkan. Jadi memang ilmu itu bisa kalau misalnya kita cukup pandai melihatnya. So, kira-kira begitu sih. Ya. Diawali dengan apa nih? Diawali dengan create musik duniawi atau musik gospel? Sebenarnya saya nggak pernah berpikir untuk jadi penyanyi gospel, musik gospel dan sebagainya. Di background saya bukan itu. Memang keluarga saya memang seperti itu, tapi kerjaan saya nggak gitu. Sebenarnya dulu itu saya cuma saya cuma dulu nulis lagu itu kecemplung tuh nggak sengaja. Memang senang nulis, tapi juga saya berpikir bahwa siapa sih yang mau denger, maksudnya saya nggak merasa saya penulis lagu yang baik gitu. Tapi suatu saat saya ketemu banyak teman-teman music producer, dan memang ada 1-2 lagu saya itu yang mereka dengar ketarik, dan mereka ambil lagu itu, dan mereka bisa ngomong sama saya, I think you got potentials di area-area itu. Dan kenapa lu nggak sering nulis? Saya pikir ya oke, ya udah. Maksudnya kan di dalam industri itu kan kita harus adaptasi, karena gimana pun kita punyanya apa, tapi kadang pasar butuhnya apa gitu. Misalnya ya udah, ya pada masa itu ya udah saya jalanin aja. Saya juga nggak tahu bahwa itu akan berdampak cukup besar, dan terus kan belum yang lagu-lagu yang rohani gitu. Jadi background saya pikirannya dulu bukan lagu rohani, tapi saya tulis lagu rohani itu simply karena sesuatu yang saya sukai aja. Saya iman yang saya percaya, sesuatu yang saya hargai, ya udah saya cuma nulis apa yang iman saya percaya. Dan kalau misalnya tiba-tiba meledak, ya I don't know. Saya juga nggak tahu. Puji Tuhan aja kalau misalnya ternyata jemaat anak-anak Tuhan itu makan lagu itu gitu, maksudnya gitu aja sih sebenarnya sih. Nggak seperti yang dibayangkan, maksudnya bahwa prosesnya ya as simple as that. Iya. You know guys, gue baru tahu sih bro. Kalau yang ngarang itu lo, ketika gue denger lagu kemanakah aku dapat pergi, ya kan? Iya. Sungguh indah. Dan ternyata yang ciptain lagunya Pastor L guys. Wah. Gue baru tahu banget sih bro. Gue baru tahu banget. Itu lo karang sungguh indah itu adalah lagu pertama yang lo ciptakan untuk lagu rohani, atau sebelumnya ada beberapa lagu rohani yang udah lo ciptain and then abis itu sungguh indah? Oke, kalau cuma nulis-nulis sebenarnya ada, tapi kan nggak banyak. Cuma sekali lagi cuma apa yang gue percaya aja, bukan sesuatu yang untuk konsumsi publik lah. Oke. Nah, tapi pada waktu sungguh indah itu ya gue cuma lagi menulis conviction gue aja, apa yang gue yakin tentang Tuhan. Karena pada masa dulu, when I was younger, dulu itu lagu-lagu rohani itu ya
orang beda-beda ya, tapi saya nggak terlalu cocok sama Gorohani Indonesia. Pada masa itu lagunya sangat terlalu mendayu-dayu in my opinion. Terlalu mendayu, terlalu mengasihani diri sendiri. So I simply don't like it aja sih. Ya, saya cuma mikir bahwa I just want to make a song yang gue bisa nyanyiin, yang gue bisa nikmatin, saya bisa enjoy dan saya percaya dan I can, kalau misalnya memang dibutuhkan saya bisa nyanyikan dengan segenap conviction. Oke. Ya, jadilah sungguh indah. Tapi ya kita kan ini lagu tidak pernah di planning untuk meledak. Yes. It's never our plan. It's just saya mau keluarin aja dan ya udah, let it be maksudnya. Memang nggak dipikir untuk meledak. Ya, dan jadinya pun juga sangat mengagetkan dalam arti banyak orang bertanya sama saya bahwa dia bilang, Pastor gimana bikin lagu itu? Apakah ada tangisan, ada apa, ada pergumulan? Sejujurnya nggak ada sama sekali. Saya tuh cuma lagi makan sama teman saya, lagi makan di restoran Jepang. Kita lagi ngobrol soal Tuhan dan dia lagi ngebahas tentang, kita lagi ngobrol Mazmur 119 aja gitu. Terus tiba-tiba pas saya lagi ngobrol sama dia, tiba-tiba kepikiran ada melodi yang keluar gitu. Dan saya pikir, it's just another melody gitu maksudnya. Tapi saya pulang ke rumah masih inget melodi itu. Terus saya pikir, ya udah iseng nulis lah. Karena dalam 5-10 menit jadi. Wow. I never thought 10 menit. Ya. Karena memang ya saya nggak, itu cuma ngalir aja, cuma dari obrolan yang kami ngobrol aja, nggak ada apa-apa. Saya nggak pikiran menulis lagu dan sebagainya. Ya kita nggak pernah tahu, buat tiba-tiba bertahun-tahun kemudian tiba-tiba boom. I never know. Dan kita juga nggak pernah tahu setelah obrolan ini Pastor L akan buat lagu ya. Bener juga. Ya, inspirasi bisa dari mana aja sih. Yeah. Setuju. Aku pengen nanya sedikit ke El. Oke. Banyak juga nggak apa-apa loh. Boleh ya? Ya. Tadi aku tertarik sama It's Just Another Melody gitu kan. Dan kalau di Indonesia tuh kadang-kadang kalau kuliah, maksudnya kuliah kan sound design gitu. Kadang kan terlalu dikotak-kotakan untuk kayak ya udah lo anak sound, jadi mungkin lo nggak main instrumen gitu. Tapi kayaknya aku percaya Kyle tuh main instrumen. Boleh nanya nggak sih instrumennya apa? Oh, saya main gitar sebenarnya. Saya tuh dari dulu memang background saya sebelum ngapa-ngapain tuh saya gitar. Saya cuma tadi mau fokus gitar, main gitar, bisa become a very decent guitar player. Puluhan tahun yang lalu impian saya simple, saya cuma mau jadi session player pemain gitar aja, nggak ada impian yang lain. Karena saya terinspirasi dari gitar-gitar hero pada masa itu, mungkin puluhan tahun yang lalu. Dan I love it, pengen deh jadi kayak mereka, bisa kemana-mana. Ya, tapi abis itu ya begitu. Ternyata pada waktu saya kuliah, ya ada perspektif yang berubah dan berbeda lah. Jadi ya udah, itu membuat saya jadi siapa diri saya gitu akhirnya. Ya. Jadi saya udah nggak walaupun masih bisa main, tapi udah itu bukan jadi sesuatu yang primary lagi bagi saya. Jadi, tapi saya masih ingat momen-momen itu. Gitu sih kira-kira sih. Nah, satu pertanyaan lagi. 2 juga boleh dong. Ya, boleh. Satu pertanyaan lagi. Kalau KL sendiri nulis lagu, kayak tadi kan KL bilang, aku tuh sebenarnya nulis-nulis aja. Yang keluar duluan tuh melodinya, liriksnya, atau dua-duanya langsung keluar? Kadang bisa dua-duanya, kadang bisa melodinya aja, kadang bisa liriknya. Jadi memang kalau sungguh indah itu barengan keluarnya. Jadi kemana aku dapat pergi, kau sahabat kau dekat, dengan melodinya itu langsung muncul. Saya jarang kayak gitu. Tiba-tiba muncul aja. Tapi most of the time saya itu bisa nulis lagu kalau misal saya punya cerita. Karena bagi saya lagu itu sebenarnya ya oke, filosofi orang bisa beda-beda ya. Dia sebenarnya adalah cerita yang dilakukan, cerita yang dinyanyikan. Dia adalah tradition atau oral traditions yang dinyanyikan gitu maksudnya. Dulu orang zaman dulu ngingetnya pakai lagu, pakai pengulangan. Jadi start from the stories. Cuma memang ada momen-momennya, ada lagu yang melodi dulu keluarnya. Lagu-lagu saya yang paling lumayan booming
itu semua dimulai dari liriknya, semua dimulai dari kata-kata, semua dimulai dari cerita, semua dimulai dari story orang, itu sih. Ya bukan formula sih, saya nggak bisa bilang itu formula, it's just what works for me. Cuma kadang ada juga melodi yang muncul duluan, terus ya udah ada orang ngisiin atau saya ngisi sendiri. Biasanya ya ada yang berhasil nggak ya? Ada juga sih. Tapi ya udah, maksudnya most of the time memang saya story person. Mungkin karena saya hamba Tuhan ya, pendeta. Jadinya saya juga sekarang bisa nulis, saya bisa ngomong. Jadi kadang saya mungkin tahu titik kata apa yang bisa orang lebih sensitif dibanding yang lain. Mungkin itu kali ya. Ya, background kita itu mempengaruhi perspektif kita, cara kita nulis lagu, cara kita melihat sesuatu. Ada orang-orang yang misalnya backgroundnya, misalnya dia seorang keyboardist, dia pasti akan lebih aware sama melodi lebih banyak dibanding kata-kata gitu misalnya. Dia akan lebih aware. Tapi kalau misalnya orang nyanyi, misalnya dia bisa nyanyi dan dia hafal lagu, dia bisa masukin rasa di lagu, ibaratnya kita enakin lagu kalau istilah industrinya, mungkin dia akan lebih punya awareness sama kata-kata. Jadi background itu menentukan. Chord yang dipakai pun untuk bisa nulis sebuah lagu beda. Orang yang mindsetnya main gitar dan mindsetnya main piano itu berbeda. Chord yang dipakai berbeda. Kalau istilahnya voicingnya berbeda, pergerakan juga berbeda. Kenapa? Karena mindsetnya gitar dan keyboard itu berbeda. Cara dia membawakan. Jadinya kenapa orang-orang yang background keyboard kalau main banyak yang kesana lebih manis, lebih rich kayaknya, lebih kaya chordnya, bunyinya lebih apa. Orang jazz banyaknya main piano. Ya karena piano lebih lebar aja sih voicingnya. Kalau gitar ya cuma segitu. But ya tapi bagi saya itu ada kelebihan kekurangan di sini. Itu emang ciri mereka aja. Dan kalau makanya kalau musiknya dari gitar biasanya ke musik-musik band gitu, chordnya sedikit tapi ada form tertentunya lah. So, kira-kira seperti itu sih. Itu sih. Jadi lagu itu memang rich. Tapi menurut saya sampai detik ini, apalagi dalam konteks Indonesia, it's always about the stories. Orang itu pada waktu lagi happy, dia akan dengar melodinya, tapi pada waktu sedih atau lagi apa, dia akan dengar liriknya. Dan makanya ada istilah kata-kata ini gua banget, this is so me period, maksudnya this is me, so relatable, I'm vibing with this song gitu maksudnya, karena mereka vibing with the lyrics, mereka apa ya, mereka tuh kayak bersatu merasakan apa yang penyanyi rasakan lewat lagunya. Nah makanya penyanyi yang nyanyiin lagu itu juga matters. Lagu bagus pun kalau orang nyanyi salah itu nggak bakal maksimal, bahkan bisa malah flop. Jadi memang lagu harus kawin sama penyanyinya. Menurut itu. Memang kenyataan memang begitu. Alat musik selain gitar, apalagi yang? Cuma gitar sih. Emang paling gitar. Bisa gitar. Jadi memang dulu kan pengen cuma fokus gitar aja, tapi dulu ya belajar piano sedikit, tapi kan I'm not that good, nggak sejago itu, bisa main bass sedikit, tapi ya udah gitu-gitu aja, itu cuma untuk membantu aja sih, tapi instrumennya mostly gitar. Ya, Tuhan mengerucutkan talenta lo di gitar ya? Ya, something like that. Lagu juga. Dengan gitar. Tapi lo juga nyanyi juga? Iya, background gue tuh, jadi gini, the reason kenapa saya tuh tadi main gitar, tapi akhirnya pindah maksudnya ke sana, nggak terus main gitar lagi karena pada waktu itu saya pernah nyanyi iseng di satu tempat dan orang ternyata ngeliat kok lu bisa nyanyi ya. Nah, semenjak itu job gitar saya berkurang. Di mana itu awalnya? Di suatu tempat udah lupa. Udah it's been a long time gitu maksudnya. Tapi nyanyinya nyanyi aja nih ya, bukan nyanyi sambil main gitar gitu kayak. Enggak, nyanyi sambil main gitar. Cuma buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Tapi ternyata mereka bilang I think you get better potential. Pada masa itu di industri musik you got a better chance of surviving as a vocalist and guitarist di compare to cuma main gitar gitu. Gitu kan. So karena before I become a pastor, background saya industri musik and entertainment. Jadi masa itu saya coba semua gitu masalah. Saya coba nyanyi, saya main gitar, saya coba produce, terus nge-host juga, terus shooting web series. I tried everything.
Ya, Shooting web series? ya saya pernah ya? syuting web series years ago. I'm not a good actor, cuma kan semua itu untuk percobaan yang pengen tahu. Iya. Sebelum akhirnya saya menyadari setelah lama banget di industri musik, Iya, kayaknya my season tiba-tiba lelah, tiba-tiba kayak udah nggak seperti dulu lagi. I see music differently, capek entertainment, dan di situ saya berdoa lagi dan Tuhan kayak kasih musim berbeda. God gave me a different heart. Akhirnya udah beberapa tahun nih saya jadi hamba Tuhan. Iya. Jadi saya jadi hamba Tuhan itu very long stories maksudnya. Jadi bukan karena tiba-tiba mau jadi hamba Tuhan, no. It's a very progressive journey. Dari saya memang enjoy di industri entertainment sampai saya nggak se-enjoy itu lagi. Bahkan sekarang kalau dulu 10 belasan tahun yang lalu pada waktu saya diundang event yang entertainment, saya enjoy banget. I mingle with every single one gitu. Tapi sekarang diundang gitu saya kayak capek. Kenapa bisa ada capek gitu? It's just sebenarnya keywordnya cuma satu sih. Saya cuma capek jadi entertainer aja sih. Oke. Karena Capek setelah ngelihat entertain orang happy, pulang gitu aja hidup. I saw with my own eyes, maksudnya mereka tiap hari Jumat gig apa, mabok minum-minuman, ketawa-ketawa. Sabtu tidur sampai panjang, habis itu tapi Seninnya kerja lagi, stressful life. Jadi I see no lasting change. Jadi itu yang bikin saya berpikir apakah saya mau kasih drug terus ke orang. Gini, I don't mind kalau orang mau dia jadi entertainer ya, I don't mind. They're good. Ada some entertainers are very good. Tapi khusus for me, I'm just tired. Saya capek menyenangkan orang. Saya capek jadi people pleaser. I just want to build what matters aja. Oke. Jadi terus saya cuma waktu itu saya ingat momennya saya mikirin maksudnya kayak apakah gue mau bikinin seumur hidup, dan setelah saya bayangin kayak umur 40, 50 gue udah gak bisa bayangin gue nyanyi lagi dan sebagainya, udah gak bisa bayangin aja, capek gitu. Mikirnya aja udah lelah. So itu masa-masa yang akhirnya menuntun saya jadi milih jalur yang sama sekali berbeda di dunia pelayanan, jadi hamba Tuhan, membangun generasi, membangun orang. Dan ternyata Tuhan juga pakai saya di situ. So jadi semua cerita itu ada story-nya dan bagaimana it fits di dalam lagu-lagu yang saya buat. Jadi memang ada sisi-sisi itunya. So yeah, I think that's life. Ada spesifik lagu yang KL pernah buat nggak tentang cerita ini? Sebenarnya nggak ada, tapi memang saya tuh gini, kan nulis lagu rohani karena saya nggak terburu-buru, saya nggak nggak ngoyo, nggak ngejar jadi artis rohani gitu kan. Jadinya saya tuh nggak ngoyo, tapi pada waktu I got inspiration saya nulis aja. Saya ada satu lagu sebenarnya dibilang booming kayak enggak ya, tapi di beberapa kalangan pada dengar mereka suka banget, judulnya Tak Pernah Sendiri gitu misalnya. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Jadi ya. Gitu aku tahu. Jadi that song itu saya liatin tuh memang dibilang se-booming sungguhnya enggak, tapi that song itu membawa orang-orang denger itu tuh mereka itu kayak itu jadi sesuatu yang mengiringi langkah mereka bersama Tuhan juga gitu lagu itu. Nggak tahu tuh itu lagu ada magisnya juga. Saya nggak tahu bisa aja tiba-tiba nanti tahun depan meledak. I never know. I don't know that. Bisa aja. Kita aminin ya. Amin. Yang pasti semuanya itu terjadi sih karena Tuhan ya. Bicara. Jadi kita hanya lakukan bagian kita aja. Memang. Kita lakukan porsi kita aja. Dan gue juga tadi dengar Pastor L banyak mengikuti prosesnya, kesempatan demi kesempatan tuh Tuhan kasih buat Pastor L, buat dia bisa melakukan yang terbaik gitu kan ya, dengan nyiptain lagu, dengan apapun itu yang terbaik yang dia lakukan, kemudian sampai akhirnya dikerucutkan sama Tuhan, dia jadi pastor. Kemudian dikerucutkan lagi lagu yang nge-booming, tadi kan dibilang gue nggak tahu bahwa Sungguh Indah tuh akan jadi booming gitu loh. Gue ngelakukan hal yang sama yang lagu-lagu yang lain, tapi ternyata itu Tuhan. Yang pasti lagu-lagu semuanya itu jadi inspirasi dan ngasih kekuatan buat kita semua sih, lagu-lagu yang dibuat. Anyway, kalau teman-teman pengen tahu lagu-lagu lo gitu kan ya, suara lo, ngedengerin pujian-pujian itu mereka bisa ngeliat di Spotify atau? Jadi di Spotify
Itu ada, bisa cek playlistnya namanya Composed by Raguel Lewi. Oke. Composed by Catat, guys. Raguel Lewi. Mungkin teman-teman nanti bisa dibantuin ada di. Jadi itu bukan cuma lagu rohani. Sebenarnya lagu terbanyak gue lagu sekuler sebenarnya gue tulis. Lagu sekuler banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Oh malah banyakan lagu sekuler daripada Iya. lagu rohani. Oh banyak, iya banyak sekali. Ada beberapa lagu, saya nggak tahu kalian tahu apa nggak. Kalau nggak tahu nggak apa-apa loh ya. Iya benar. Lebih dari egoku, Mhm. Mawar De Jong itu saya yang tulis. Sedang sayang-sayangnya, terus Sedang sayang-sayangnya aku tahu. Kaktus dari Suara Kayu itu saya yang tulis. Terus apa lagi? Aduh terlalu banyak, coba cek aja sih di Oke. Compose Tapi- by Regular. Sampai sekarang masih menulis lagu sekuler. Ya, saya masih ada bisnis sedikit gitu maksudnya di dunia sekuler karena sebenarnya gini. Jadi memang saya ada tim production team sama teman-teman saya. Simply karena kan aku punya jemaat kan yang aku layanin kan. Dan saya tuh pengen tetap relate sama mereka. Tantangan mereka, struggle mereka. So I have that business simply selain karena memang itu bagian Tuhan dititipin, saya cuma mau steward kelola dengan baik. Juga karena I want to know how they feels untuk tetap bekerja di sekuler dan sebagainya. So I still have that. Walaupun tidak booming dan memang I intentionally tidak tunjukkan, memang nggak segitu-gitu banget gitu maksudnya. Pada waktu meeting misalnya atau party teman-teman saya datang saya nggak. Memang bukannya anti party ya. I am not anti party. Cuma memang capek aja sih sebenarnya sih. Udah malam. Party kan bisa sampai jam 1, jam 2. Sementara saya tuh jam 10:30 sudah ngantuk gitu, maksudnya jam 7 udah bangun gitu. Udah I have a different life aja sekarang sih. Gitu sih. Oke, KL. Ya. Kayaknya aku nggak tahu sih ya, tapi maksudnya kayak zaman sekarang nih banyak banget lagu-lagu sekuler yang kayaknya punya makna sebenarnya rohani juga. Walaupun mungkin yang nulis bisa jadi yang nulis mungkin bertujuan bikin lagu rohani tapi nggak ada kata Tuhan Yesusnya gitu, atau mungkin nggak ada kata Tuhannya sama sekali Banyak gitu. kok, banyak. Banyak banget ya. Menurut KL itu works gak? Maksudnya works itu dalam artian bisa gak sih kita pakai itu di puji-pujian kah? Atau di apakah gitu? On occasion sebenarnya pakai. Bisa on occasion ya tertentu. Gini, saya sih nggak percaya bahwa misalnya lagu sekuler dan lagu rohani itu berbeda in terms of lagu dan melodi, karena melodi kan sama kan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau misalnya tambah jazz paling ada 4-5 melodi lagi gitu. Cuma memang lagu rohani dan sekuler berbeda di tujuannya. Tujuan di liriknya. Kayak gimana tuh? Ya kalau lagu rohani memang dia memang didesain untuk beberapa gini, dari zaman dulu lagu rohani itu didesain untuk beberapa isu. Satu, untuk supaya bisa membantu jemaat bukan cuma mengerti khotbah tapi juga merasakan khotbah. Juga bisa itu juga untuk sebagai pengingat teologis zaman dulu tuh. Untuk orang ingat teologi apa ditulis di lagu biar bisa dinyanyiin. Orang Yahudi tuh kayak gitu. Terus juga lagu tuh dibuat juga untuk misalnya seperti kalau sebelum khotbah itu ada masa pembajakan, masa diairi supaya orang hatinya yang lagi keras, lagi marah bisa tenang. Itu lagu juga berperan sebagai jembatan. Karena gini, after all music is a very spiritual song, a spiritual issue. Music bukan cuma emotional issue tapi spiritual issue. Dari dulu, dari zaman pagan, dari zaman nyembah pohon, nyembah keset, welcome dan sebagainya. Lagu itu sudah dipakai untuk penyembahan, walaupun penyembahan tidak selalu ke Tuhan yang benar ya. Jadi memang it is spiritual, dan we need to treat it like it's spiritual. Tapi sekali lagi, walaupun lagu itu spiritual, tetap dia punya arah yang berbeda. Lagu yang benar-benar punya spiritually strong, itu bisa mempengaruhi orang. Oh ya. Dan kadang masalahnya, lagu yang spiritually strong tidak selalu lagu rohani.
lagu sekuler pun kalau misalnya dia lahir dari ketulusan, misalnya patah hatinya tulus banget gitu misalnya, kayak dia nulisnya dengan segala ketulusan, itu bisa pengaruhin orang. Iya. Jadi memang, ya dan ada juga lagu sekuler yang nggak pengaruh sama sekali, simply karena penulisnya yang cuma mencari duit aja. Iya. Enak, oke, tapi ya udah cuma. Cara gitu. musiknya tuh mendayu-dayunya enak gitu ya. Iya, tapi memang ya udah dia tidak go deeper, karena memang menurut saya bagian spiritual itu mystery part, bagian mystery. So ya seperti itu kira-kira. Tapi kalau saya bisa bilang ada momen-momen yang saya pernah nyanyiin lagu yang semi sekuler, kayak saya suka lagunya You Are My Everything Glenn. Take me to your place. Itu kalau ada cocok tuh bagus banget. Terus ada orang yang menafsirkan lagu Lebih Dari Egoku seperti itu kayak Tuhan ngomong sama manusia, kayak aku yang minta maaf walau kau yang salah, aku yang menahan walau kau ingin pisah, karena kamu lebih penting dari semua yang kupunya. Beberapa orang menafsirkan ke situ. Saya juga kaget, wah cocokologinya luar biasa. Cocokologi. Saya sih nggak kepikiran ke situ, cuma ternyata some songs can be multi-interpret aja gitu. Kalau gue kayak kau begitu sempurna. Itu juga. Antara The Backbone. Iya. Itu kalau gue ngikutin lagunya liriknya sampai habis, wow. Ini buat Tuhan Yesus juga. Buat Iya. Jadi mataku kau begitu. banyak orang bisa menulis seperti itu. Yeah. Ada yang kebetulan, ada yang intentional, tapi ya itu simpel membuktikan bahwa music is very spiritual dan memang ada di luar kita keluar dari industrinya, masih di sisi-sisi misteri yang kita tuh nggak selalu tahu. Makanya walaupun bikin lagu rohani sekalipun, makanya saya tetap mendorong teman-teman untuk ya coba puasa, berdoa dulu, calm yourself sebelum nyanyi. Misalnya kamu mau nyanyi satu track lagu rohani, tenangkan dirimu, puasa dulu, prepare your heart, prepare latihan lagunya, berusaha untuk nyanyiin sampai di luar kepala. Karena ya memang kesannya kan kalau istilah orang ilmuwan nggak empiris ya, apa gunanya doa dengan nyanyi maksudnya, tapi sometimes it's working aja. Jadi doanya serius supaya hatinya tenang sehingga dia bisa deliver lagu itu jauh lebih luas, lebih natural, lebih cerita kalau istilah orang itu ya. Jadi memang music itu emang dalam, maksudnya lagu, habis sudah lagu pun dia harus dinyanyiin sama orang yang tepat. Nah orang tepat itu jodoh-jodohan. Sometimes seorang record label bisa ngerasain lagu yang tepat, tapi nggak tepat. Ternyata nggak meledak gitu, nggak dimakan sama pasar. Ada juga yang ini nyanyi fals, gitarnya fals, tapi meledak aja gitu. Ada yang kayak lagunya kok kesannya kok aneh banget gitu, maksudnya kayak hip hop kok dicampur dangdut gitu, misalnya kayak garam dan madu gitu. It's a very simple song. Kalau perhatiin by production, it's a very simple song, but somehow it fits aja, natural aja. So yeah, music is spiritual after all. Wow. Nice, iya. Aku jadi pengen bikin lagu nih. Aku jadi pengen bikin lagu. Nice. Jadi boleh dong bro, kasih tips buat anak-anak muda, buat teman-teman di luar sana yang mereka ingin banget menciptakan sebuah lagu, mereka ingin banget mengembangkan talentanya untuk bisa memuji memuliakan Tuhan. Apa sih tipsnya buat mereka? Sebenarnya tipsnya itu gini, nggak sulit sih. Yang penting ada dua hal yang mempengaruhi cara kita nulis lagu, yaitu lagu yang kita dengar, referensi yang kita dengar. Referensi kita dengar itu akan sangat mempengaruhi produk yang keluar. Karena apa yang in biasanya itu yang out. Kayak kita makan apa keluarnya apa gitu. Sama seperti kalau kita itu sering dengar lagu mellow, biasanya kalau istilah kami jeroan-jeroan lagu mellow itu keluar gitu, maksudnya lebih mudah keluar. Sementara kalau orang lebih dengar lagu rock, lagu kencang banget, jeroan-jeroan rocknya gampang keluar ya. So pertama harus dicek dulu apa yang didengar, referensi dia apa. Referensi dia apa, dulu itu apa? yang biasanya bisa keluar. Nah kalau misalnya referensi gonta-ganti macem-macem, nah udah biarkan di natural aja, bisa keluarnya bisa beda gitu. Makin banyak referensi menurut saya makin bagus sih menurut saya. Nah, itu referensi. Nah yang kedua, songwriting itu bukan sebuah ilmu yang sekali jadi.
Untuk Oke. kita bisa aware sama lirik, aware sama melodi, punya sense of melody ini works atau enggak. Itu butuh kita nulis berkali-kali. Saya pada waktu masih jadi fokus songwriter dong, pernah ada momen ya saya tuh cuma nulis lagu setiap hari. Every single day. Mau jelek, mau bagus, terserah. Tapi memang kenyataannya emang begitu. Karena sebenarnya banyak orang bilang penyanyi ini lagu hitsnya banyak, tapi sebenarnya enggak. Jadi ada penyanyi-penyanyi yang lagu hitsnya banyak, biasanya dia keluaran karya jauh lebih banyak. Memang yang jadi hits dari satu album atau dua album itu nggak banyak memang. Jadi memang poinnya apa yang saya ngomong? Poinnya kita harus sering keep on writing. Jelek, bagus, selesaikan lagu itu. Oke. Berarti kita bisa bilang ada kesetiaan di situ ya. Memang harus kesetiaan di situ. Setia menjalani setiap harinya konsistensi. Iya. Memang saya itu yang saya lakukan. Nah begitu lagu ini, jadi gini, semua orang ngelihat celebrate lagu yang saya udah buat yang meledak, tapi lagu yang nggak meledak, yang nggak kepake, yang jelek itu lebih banyak. Misalnya yang lagu yang saya itu dijual, yang udah bukan jual, yang dipakai orang, misalnya 40 atau 50-an. Lagu yang satu bisa 500-an sebenarnya. Yang berhasilnya aja nggak banyak. Bayang. Sama. Kayak prinsipnya sama, semua kayak gitu. Penyanyi juga kayak gitu. Dari semua single yang meledak berapa sih maksudnya? Nggak semua itu meledak. Kayak lagu Michael Jackson, lagu Stevie Wonder, nggak semua meledak. Kita cuma tahu yang beberapa maksudnya. Jadinya ya if you really want it, silahkan. Tapi konsisten. Coba. Iya. Dan harus terima bahwa awal-awal duit tuh belum ada memang. Iya. Nah, yuk bisa terima nggak maksudnya? Iya, Itu emang iya. realitanya. Memang kamu harus tulus maksudnya. Dan mulainya memang harus tulus. Kalau cuma buat langsung cari duit dan sebagainya itu, saya nggak tahu ya gini. Saya bukan anti sih, tapi entah kenapa cara pikirannya nggak masuk aja. Gitu. Iya. Iya. Sehingga akhirnya kamu cuma buat jualan doang, akhirnya it's not working. Kamu harus gini, kalau mau jelas lagi harus musicianship-nya harus dimunculin. Nah yang ketiga, nongkrong sama orang. Nongkrong Jadi, sama orang. di industri musik Indonesia dalam konteksnya industri musik Indonesia ya, saya nggak tahu kota lain atau negara lain. Temen itu menentukan level. Kamu nongkrong sama siapa, itu musikalitas kamu akan naiknya jauh. Misalnya, saya itu memang dulu itu cukup happy karena saya nongkrong sama teman-teman yang memang di circle industri musik, memang circle yang dekat sama memang pelaku industri. Anka Diov, Bari Maswara, Mita Lestari, dan memang mereka itu yang tiap kali saya habis bikin sesuatu, saya nanya, what do you guys think? Dia bilang, oh menurut kacamata mereka kurang ini, kurang itu. Dan memang mereka memang main di industri itu. Jadi teman-teman yang siapa tuh, Rizky Febian, Jazz itu teman-teman saya. Jadi memang pernah nulis bareng. Ada album saya di Jazz yang masuk kok, kalau nggak salah. Lagu albumnya Jazz gitu. Jadi tapi poin saya lagi nih, saya nulis lagu banyak, tapi lagu rohani itu matters bagi saya. Karena dia matters, makanya saya nggak bikinnya sembarangan, jarang bikinnya. Ya itu tips and tricks ya. Yang penting referensi, nongkrongnya harus benar. Yang ketiga, keep on writing. Itu aja. Referensi guys, nongkrongnya harus benar dan Keep on writing. keep on writing. Nggak ada yang lain, cuma itu caranya. Oke, seru banget ya teman-teman ya. Seru banget juga nih Bang Yos. Yes, banget. Hari ini, Sangat bukan cuma hari ini. Hari ini sangat menginspirasi. Saking menginspirasinya, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau kita tuh lagi ada lomba cipta lagu gospel Indonesia. Nah, untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung dicek di website di bawah ini. Gitu. Oke, bro, thank you banget, sangat menginspirasi. Terima kasih. Gua Makasih dan banyak. terutama juga teman-teman muda di luar sana Thank you. pasti sangat dikuatkan dan Thank you so terinspirasi. Thank you banget, Paling thank you banget. ada satu lagi yang saya mau ngomong gini. Kadang ya, kalau benar-benar mau masuk industri musik atau industri rohani atau apapun, kadang kita harus mulainya dari palu gada memang. Apa lu mau gua ada. Oke. Harus belajar bisa nulis, belajar mixing, belajar produksi, belajar mastering.
Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kita akan berkatnya di mana. Saya mau kasih contoh. Salah satu teman dekat saya, nggak dekat juga sih. Ntar ngaku-ngaku lagi. Dimas Pradipta. Dia mungkin salah satu mastering engineer paling terkenal di Indonesia. Dia tuh the first top of mind kalau di Indonesia. Dia itu drummer yang jago. Drummer yang jago banget. Before dia jadi mastering, dia drummer yang jago. Dia drummer yang jago, udah main di mana-mana. Tiba-tiba sama udah ketarik mixing, mastering, dia beli alat dan sebagainya. Tiba-tiba berkatnya di situ aja. Dia akhirnya nggak terlalu sering main drum lagi. Dia mastering, kenapa? Karena biar dia bisa tetap dekat sama anaknya dan sebagainya. Saya juga ada tahu namanya musisi Aldin Ada Permana gitu, maksudnya dinulis lagu musik cakrakan dan sebagainya. Nulis lagunya bagus, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir dia lebih sering produksi sama mixing dibanding yang lain. Dan juga saya punya teman juga yang tadinya belajar klasik dan sebagainya, tapi akhirnya belajar produksi, akhirnya dia belajar mixing juga. Poin saya adalah awal-awal memang perlu kita harus tahu kita tuh berkatnya di mana. Ini industri yang sangat selera base ya, taste base. Kadang bisa aja kamu, misal mixing kamu nggak terlalu jago nih ya, banyak yang lebih jago dari kamu. Tapi taste kamu itu kena banget buat orang-orang. Bisa aja kamu dicari. Dibanding yang lain gitu, yang lebih jago dari kamu. Yang bisa senior dari kamu. So, ya itu realitanya gitu. Palu gada guys. Belajar palu gada dulu. Nanti sambil kamu udah temenan, nanti mereka bisa kayak inspire kamu. Kayak kamu mendingan begini deh. Mereka ntar berasal sendiri gitu. Maksudnya kamu lebih jago di mana, lebih bisa menjadi jawaban tuh di mana. Ya, gitu. Kayaknya nggak cukup nih waktunya, cuma setengah jam lebihan dikit gitu. Kita harus banyak yang diobrolin, tapi episode it's okay, kita harus close. Dan guys, gue Yosi, aku Mei. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, apapun itu, di komen juga siapa yang mau kita undang lagi buat di Gospel Stereo, siapa juga atau lagu apa yang mau kita kulik buat di Gospel Stereo. Dan kita ketemu di see you next episode guys. Gospel Stereo, It's all about the lyrics. Bye. Bye.